Hasanuddin Abdillah dari Prodi D3 jurusan Elektromedik Politeknik Kemenkes Surabaya dengan NIM P27830800278 dari kelas 2B. Pada kesempatan hari ini, saya akan mereview salah satu alat yang biasa digunakan untuk mensterilkan peralatan-peralatan seperti gunting, pinset, sapu tangan, dan alat bedah lainnya yang telah digunakan dan harus disterilkan, yang dimana alat untuk mensterilkan sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk mensterilisasikan peralatan-peralatan medis. Alat sterilisator yang akan saya review adalah alat sterilisator autoclave, Fortune, ozon, dan infrared. Yang biasa alat tersebut berada pada rumah sakit, laboratorium, dan bahkan instalasi kesehatan lainnya. Nah, selanjutnya seperti yang di layar monitor kalian, merupakan alat sterilisator Fortune yang merupakan alat yang digunakan untuk mensterilkan alat-alat kesehatan dengan menggunakan sinar inframerah, dan juga untuk membunuh kuman dan juga bakteri dengan menggunakan uap panas dan tekanan tertentu. Kemudian juga alat ini biasa digunakan di klinik, di rumah sakit, laboratorium, dan instalasi kesehatan lainnya. Bahkan tak jarang ada yang membeli untuk penggunaannya masing-masing. Kemudian untuk fungsinya sendiri, sterilisasi ozon 2 pintu ini memiliki dua fungsi. Yang pertama, untuk bagian yang atas yaitu sterilisasi ozon untuk mensterilkan produk-produk atau alat-alat kesehatan yang tidak tahan panas, seperti sapu tangan, kapas, lalu alat yang berbahan plastik, bahkan kaca, dan juga alat-alat kesehatan lainnya. Lalu selanjutnya yang bagian bawah ini untuk mensterilkan alat-alat kesehatan yang menggunakan sistem pemanas suhu, yang dimana dapat mencapai suhu 125 derajat Celcius. Disarankan untuk benda-benda yang tahan panas seperti besi, keramik, dan bahan metal lainnya. Lalu untuk spesifikasi sterilisasi Fortune 2 pintu ini, yang pertama yaitu lemari bagian atas seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu untuk sterilisasi ozon. Kemudian untuk yang bagian bawah, sterilisasi tahan panas menggunakan suhu. Kemudian konsumsi daya dari alat sterilisasi tersebut memakai daya hingga 550 watt. Kemudian untuk bahan dari alat sterilisasi itu sendiri terbuat dari stainless steel, dan untuk volume atau kapasitas alat ini bisa menampung hingga 78 liter. Kemudian untuk berat bersih dari alat itu sendiri hingga mencapai 10,5 kg. Lalu untuk ukurannya 47 x 38,5 dan 77 cm. Lalu cara penggunaannya, sebelum menggunakan sebaiknya kita memastikan alat-alat yang kita masukkan ke dalam alat sterilisator benar-benar dalam keadaan kering. Kemudian setelah dipastikan alat-alat kesehatan yang akan disterilkan itu kering, lalu akan dimasukkan ke dalam alat tersebut sesuai fungsinya masing-masing dari setiap ruang sterilisasi dalam alat tersebut, sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi, yang dimana bagian atas untuk barang-barang yang tidak tahan panas seperti sarung tangan, kapas, dan lainnya untuk sterilisasi ozon di bagian atas, dan untuk bagian bawah untuk sterilisasi panas bagi alat-alat kesehatan yang tahan panas seperti alat kesehatan yang berbahan stainless steel. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari alat sterilisator tersebut. Yang pertama ada rak, yang dimana merupakan bagian dari sterilisator yang berfungsi untuk dudukan atau menampung alat yang akan disterilkan, berbahan dasar logam dan kuat. Lalu yang kedua ada yang namanya door locking control, bisa disebut pengunci pintu, berfungsi untuk mengunci bagian-bagian pintu pada alat sterilisator ketika proses pemanasan berlangsung agar udara tidak ada yang masuk, serta juga ada karet pengaman pintu yang berfungsi sebagai perekat agar pintu alat sterilisasi tertutup dengan sangat kuat, dan juga sampel bahan atau alat aman di dalamnya. Lalu yang ketiga ada panel display, yang dimana sesuai dengan namanya dapat menampilkan gambar seperti suhu dan waktu yang ada di alat tersebut agar mempermudah kita atau user menggunakannya. Selanjutnya yang keempat ada timer, yang dimana berfungsi untuk mengatur berapa lama sterilisator akan digunakan. Lalu yang kelima ada termostat, yang dimana bagian termostat
yang berfungsi untuk mengatur suhu serta untuk menjaga suhu panas yang di dalamnya tetap sesuai dengan yang dibutuhkan. Lalu yang keenam, ada tombol power, yang dimana tombol power ini berfungsi sama halnya dengan alat lainnya yang menggunakan on off untuk menghidupkan dan mematikan alat. Selanjutnya yang ketujuh, ada namanya kabel grounding. Ini berfungsi untuk memberikan perlindungan pada seluruh sistem agar mencegah terjadinya kebocoran arus dan untuk keselamatan. Lalu yang terakhir, ada tombol upper lower. Sesuai yang ada di gambar, bagian tombol pada alat sterilisator dua pintu ini berfungsi untuk indikator untuk memilih bagian atas atau bawah atau bahkan keduanya sesuai kebutuhan mana yang hendak digunakan pada alat sterilisator tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara penyimpanan sterilisator kering yang benar. Yang pertama, posisikan alat sterilisator pada posisi yang benar sehingga cahaya yang sangat terang atau cahaya yang dari sinar matahari tidak langsung mengenai produk. Lalu selanjutnya yang kedua, jangan meletakkan alat sterilisator di dekat sumber getaran, cairan, debu, dan panas. Lalu selanjutnya yang ketiga, pastikan alat sterilisator diletakkan di tempat dengan aliran udara yang lancar. Lalu yang terakhir, dengan menutup lubang, jangan menutup lubang ventilasi yang ada pada penutup belakang kontrol. Di sini saya akan memberikan video di mana agar mempermudah kalian dapat mengerti dan paham dengan apa yang saya tadi jelaskan. Selamat menonton. Kali ini kita akan kenalin kamu sebuah alat sterilisasi yang berguna sekali untuk mensterilkan alat-alat medis maupun alat yang berada di sekitar kamu sehari-hari agar bebas dari bakteri dan berbagai mikroorganisme hidup. Dan berikut penjelasan dari berbagai macam model dan sistem cara sterilisasinya. Pertama, sterilizer dari Fortune. Alat ini memiliki dua pintu yang berguna untuk memisahkan tahan atau tidaknya sebuah benda yang akan disterilkan, serta fungsi tombol timer yang dapat kita atur seberapa lama alat akan bekerja. Dan mikroorganisme hidup lebih tinggi dan sempurna. Untuk sterilisasi ruang bagian atas menggunakan sistem konsentrasi ozon sangat cocok untuk benda yang tidak tahan akan panas, seperti bahan plastik, kaca, bahkan kapas. Dan untuk ruang bagian bawah menggunakan sistem pemanas suhu yang dapat mencapai 125 derajat Celcius. Disarankan untuk benda-benda yang tahan akan panas seperti besi, keramik, dan bahan metal lainnya. Untuk sterilizer Fortune, cara pemakaiannya gampang. Kita hanya cukup menekan tombol upper jika kita menggunakan ruang bagian atas, dan lower untuk menggunakan ruang bagian bawah. Lalu atur timer seberapa lama alat akan disterilisasikan. Pastikan kalian memakai sarung tangan agar benda yang disterilkan tetap terjaga dan menghindari kontak panas pada benda secara langsung.